Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami ya Tuhan, terlebih kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat ya Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada di tempatnya Tuhan. Kami datang dengan merendahkan hati kami ya Tuhan, di hadapan-Mu, menghampiri tata kudus-Mu ya Tuhan. Biar Kau boleh layakkan kami, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak ya Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik dan tiada ternilai ya Tuhan, kami miliki dalam kehidupan kami. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari dengan lebih sungguh kita angkat puji dan kembali katakan, di hatimu terukir. Terukir namaku, Di matamu terlukis wajahku. terlukis wajahku, Bukan karena kuat dan gagah, karena kuat gagah, tapi oleh hanya karena kemurahan. namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Sama-sama katakan, bagi-Mu Tuhan segala puji. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, sungguh berharga.
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga. Mari dengan lebih lagi katakan, bagimu Tuhan segala pujian, Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Kau Yesus. sungguh berharga Engkau Yesus. Kami sembah, kami puja nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami nyatakan sembah hanya bagi-Mu. Mari terus nyatakan sembah kita, nyanyian kita, mazmur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan dan layak ditinggikan. Bagi Dia segala pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia ada Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mengasihi kita, mencintai kita. Mari terus menyembah bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, sungguh baik Kau dalam hidupku. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya, bersorak sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang layak dimuliakan, ditinggikan Tuhan di tempat ini. Yes, amin. Kami lebih lagi ya Tuhan rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, menerima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Dan pulang dari tempat itu kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru, ada pengharapan baru ya Tuhan yang boleh Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh
mendatangkan kami ke tempat ini ya Tuhan, menikmati persekutuan yang manis bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dalam syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Boleh kasih salam satu dulu buat saudara seiman kita di depan, kanan, kiri, dan belakang. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia telah mati dan telah bangkit bagi kita. Dia Allah kekuatan kita, Allah pemenang, Allah kemenangan kita. Haleluya. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah menyamar, Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku. katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita lebih bersukacita, kita mengingat kembali pujian, katakan Dia ada di dalam, Dia ada di dalam, bergerak di hidup. bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Kita bagiku. sama-sama kali, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Boleh sama-sama tunjuk saudara-saudara kita. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Kembali katakan He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. beri sorak-sorak yang bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini biarlah persembahan kami ya Tuhan yang akan kami berikan itu boleh berguna ya Tuhan bagi perluasan perjalanan berlipat ya Tuhan. Dan setiap persembahan kami ya Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita ini ya Tuhan, dengan tulus hati ini ya Tuhan, biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi secara bergantian dimulai dari barisan paling kanan dan paling kiri dan dilanjutkan oleh barisan selanjutnya. Kita angkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapkan hati kita. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini hati kami boleh menjadi seperti tanah yang gembur ya Tuhan, yang siap menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan berakar kuat ya Tuhan di dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah baik di kemuliaan nama Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan, Kau mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan, mengubahkan setiap pola pikir kami ya Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari dengan penuh kerinduan kita kembali mengangkat pujian. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Kau takkan pernah meninggalkan kami. takkan meninggalkan, Dan ku percaya Kau milikku dan ku milikmu. percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari dengan bangkit berdiri katakan kembali, ubah hatiku Tuhan seperti hatimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasih, pancarkan kasihmu. ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Bimbing kami selalu Tuhan, untuk kami hidup menuju seperti yang Tuhan inginkan, menuju kepada seperti Kristus. Bimbing kami Tuhan hari demi hari. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu makna penampakan Yesus. Makna penampakan Yesus. Kita baca dalam 1 Korintus 15 Bapak Ibu ayat 5 sampai ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 berkata demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya. Di sini dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada ke-12 rasul. Dan dikatakan Yesus juga menampakkan diri kepada seorang bernama Saulus yang kita kenal dengan nama Paulus. Bapak Ibu tahu kisah ini ketika saat itu Saulus seorang penganiaya jemaat. Ketika dia ingin melakukan tugasnya menganiaya jemaat, maka di depan pintu Damsik, maka dia melihat cahaya yang terang. Dan dia terjatuh Bapak Ibu dari kuda yang dia tunggangi. Dan disitulah Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan akhirnya dirubah menjadi namanya Paulus. Seorang rasul yang banyak menulis di dalam
surat atau kitab perjanjian baru. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu, apa makna penampakan Yesus? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi makna penampakan Yesus yang pertama yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, dia adalah Tuhan yang hidup, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Peristiwa kebakaran ini adalah satu peristiwa yang menggemparkan saat itu Bapak Ibu. Sehingga ada banyak teori-teori yang berusaha ingin menggagalkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Teori yang pertama mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Yang kita kenal dengan nama dusta mahkamah agama. Bayangkan Bapak Ibu, saat itu sudah terjadi yang namanya dusta mahkamah agama. Dan mereka mengatakan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Teori yang kedua mengatakan Yesus tidak bangkit, itu hanya sebatas halusinasi para murid. Karena para murid ingin mendambakan gurunya hidup. Akhirnya hanya sebatas halusinasi. Ini teori yang kedua berkata demikian Bapak Ibu. Lalu ada teori ketiga mengatakan Yesus tidak bangkit. Waktu Yesus dalam keadaan sekarat, maka dia dirubah, digantikan oleh seorang bernama Yudas. Jadi mereka mengatakan itu yang mati bukan Yesus. Yang mati itu Yudas. Makanya dia bisa hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau yang menggantikan Yudas Bapak Ibu. Percuma kita nyanyi rayakan Yesus rayakan. Tapi lagunya berubah Bapak Ibu. Lagunya berkata begini. Hey Jude, don't let me down. Lagunya jadi begitu Bapak Ibu. Lalu ada teori keempat yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Yesus hanya mati suri. Mana ada orang mati suri dari Jumat petang menjelang sore sampai Minggu pagi Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur Alkitab mengatakan Yesus bangkit. Nah, ada seorang Bapak Ibu, seorang profesor yang bernama Michael R. Licona. Seorang profesor bernama Michael R. Licona. Yaitu membahas tentang bukti-bukti historis tentang kebangkitan Kristus. Dia membuat satu penelitian. Dengan waktu yang cukup lama. Dia membuat penelitian. Akhirnya dia mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa Yesus benar Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu, akibat penelitian yang dia buat Bapak Ibu, dia jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dulunya dia orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena dia meneliti tentang peristiwa ini Bapak Ibu, akhirnya dia menemukan ternyata Yesus itu Yesus yang mati dan bangkit. Dan ini juga menjawab teori-teori yang melawan tentang kebangkitan Kristus dan menjelaskan kebangkitan Kristus kepada mereka yang menentangnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena Yesus hidup, maka iman percaya kita tidak sia-sia. Bapak Ibu,
kita jadi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Karena Yesus hidup, maka kita melayani Tuhan dengan tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, maka kita melakukan sesuatu untuk Tuhan pun tidak pernah sia-sia. Apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, baik waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya menjadi tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena Yesus hidup, maka Yesus pun dapat menolong kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Tuhan, tidak terasa COVID-19 sudah berjalan setahun lebih kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita di dunia, kita bisa jadi takut ya. Apalagi peristiwa di India yang lagi marak ini Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih bisa ada, kita bersyukur karena kita mendapatkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Yesus yang hidup atas hidup kita. Untuk itu mari kita bersyukur Bapak Ibu untuk hal ini. Jadi makna penampakan Yesus adalah di mana Yesus ingin membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang kedua, Bapak Ibu, apa makna penampakan Yesus yang kedua? Yang kedua, membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45, di situ dikatakan bahwa apa yang tertulis tentang aku, kata Yesus, harus digenapi di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur. Dan ia membuka pikiran mereka dan mengerti tentang kitab suci. Yang menarik di sini Bapak Ibu Tuhan adalah bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Hal ini mengajar kepada kita bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab atau firman-Nya itu digenapi buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini digenapi. Di sini dibutuhkan hati yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang susah dan sulit. Tapi kita tetap percaya firman Tuhan tidak pernah berubah buat hidup kita. Firman-Nya digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Karena firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dapat berkat, kita bisa pergi ke Israel. Dan kalau kita ke Israel Bapak Ibu, kita pasti akan melewati tapak kilas melalui negeri Mesir dulu. Jadi Mesir, Israel, kemudian Yordan. Atau sebaliknya, Yordan, Mesir, Israel. Di Mesir Bapak Ibu, kita akan diajak ke satu tempat namanya yaitu gereja sampah. Karena di pemukimannya itu banyak orang-orang Mesir yang usahanya kerja sampah. Jadi disebut gereja sampah karena gerejanya dekat lingkungan orang-orang yang bekerja mengumpulkan sampah. Itu orang Kristen semua rata-rata di sana. Nah, di situ ada satu bukit Bapak Ibu, namanya Bukit Mukatam. Nah, sebelum terjadi gereja di situ Bapak, ada sekelompok orang Kristen yang tinggal di daerah itu. Lalu mereka didatangi oleh seorang penguasa, sekelompok orang penguasa. Dan mereka berkata begini, kamu orang Kristen. Kitab sucimu mengatakan, dia mengutip Bapak Ibu. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Sekarang kamu buktikan ayat ini digenapi atau tidak. Bayangin Bapak Ibu, saat itu mereka diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Lalu orang-orang Kristen di situ mereka berdoa, berpuasa. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua pun sama. Tapi hari ketiga Tuhan buat gempa bumi. Dan gunung yang di depan, yang ada di tempat di mana anak-anak Tuhan itu tinggal, gunung itu bergeser Bapak Ibu, berpindah. Sejak itu mereka yang mau ngebunuh, mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
makna dari kisah ini kisah nyata Bapak Ibu. Maknanya adalah apa yang tertulis di Alkitab. Firman itu digenapi buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di sini dibutuhkan hati yang percaya. Hati yang tetap beriman. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mungkin. Jalan buntu, rasanya aduh gak mungkin ya Tuhan. Tapi Alkitab berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Jadi di sini kembali dibutuhkan hati yang beriman, hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa firman-Nya itu digenapi buat hidup kita. Meskipun kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi yang membingungkan. Kita berpikir, aduh Tuhan, rasanya susah nih, rasanya sulit. Tetapi di sini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dibutuhkan hati yang percaya, hati yang beriman. Karena kalau kita punya iman, kata Alkitab, maka kita pun bisa berkata, hai gunung tercampaklah ke laut. Hai gunung-gunung persoalan dalam hidup kita tercampaklah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memiliki hati yang beriman kepada firman Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi makna penampakan Yesus yang kedua adalah membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Artinya firman Tuhan itu digenapi buat hidup kita. Yang ketiga, makna penampakan Yesus yang ketiga adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Bapak Ibu kita baca Lukas 24, 36 sampai 40. Di situ diceritakan bagaimana mereka sementara lagi duduk, lagi berbicara, lagi mungkin membicara tentang peristiwa Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Alkitab mencatat mereka menjadi terkejut, mereka menjadi takut, dan mereka menyangka mereka melihat hantu. Lalu Tuhan berkata, ini aku. Lihat tanganku, lihat kakiku, raba. Lalu Yesus berkata, kalau hantu tidak punya tulang dan daging. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya, mana Tuhan, mana hantu. Ya, kalau hantu tidak punya daging, tidak punya tulang katanya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Tuhan, makna yang kita dapat dari ayat ini adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dia sedang ada di satu ruangan nih para murid. Tiba-tiba Yesus hadir. Dia menampakkan diri. Makanya kita berkata mereka jadi terkejut dan takut. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, melalui peristiwa penampakan Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang maha hadir. Kalau Bapak Ibu sering mengenal istilah yang namanya omnipresent. Itu dalam bahasa teologi ya Bapak Ibu. Namanya omnipresent, artinya Tuhan maha hadir. Dia maha hadir. Dan kehadiran Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh tempat, oleh waktu. Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama ibadah di tempat ini. Ibadah orang yang ibadah online, baik ibadah live streaming, baik ibadah onsite sekalipun. Dimanapun kita berada di jam yang sama, Dia tetap Tuhan yang maha hadir dalam ibadah kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, yang tidak dapat dibatasi oleh jarak, tempat maupun waktu. Bapak Ibu, mungkin di Indonesia Tengah juga mengadakan ibadah. Indonesia Timur sedang mengadakan ibadah. Di mana kita pun sedang melakukan ibadah. Kita percaya Dia Tuhan yang tetap maha hadir. Ya, Dia tidak dapat sekali lagi dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Dan kehadiran Tuhan, Alkitab mencatat tadi, mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam hidup kita mendatangkan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini kita merasakan kurang damai, ya, rasanya hati kita gundah gulana dan sebagainya. Undang Tuhan Bapak Ibu. Sebab kita berkata, di mana Tuhan hadir, Dia bisa mendatangkan damai sejahtera bagi kita orang yang percaya kepadanya. Tidak itu saja, karena Tuhan juga
mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Alkitab mencatat, di mana Yesus hadir, ada mujizat terjadi. Bapak Ibu, Alkitab mencatat Tuhan merubah air jadi anggur. Ada banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Di mana Yesus hadir, ada mujizat terjadi. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, bahkan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Artinya kehadiran Tuhan itu bisa mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir, Dia bisa memberikan mujizat buat hidup kita. Karena Tuhan bisa membawa kelepasan dari ikatan-ikatan kuasa gelap, kuasa jahat. Dia bisa memberikan kita kelepasan bagi hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, di dalam satu ibadah, ketika lagi pujian penyembah dinaikkan, mereka lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang lagi duduk, Bapak Ibu, tiba-tiba dia jatuh. Burak. Kita bingung kenapa kok dia tiba-tiba jatuh. Ternyata Bapak Ibu, waktu dia datang, dia dalam keadaan terikat. Dia terikat oleh kuasa gelap. Rupanya kehadiran Tuhan itu membuat kuasa gelap yang ada tubuh itu tidak tahan. Akhirnya orang itu jatuh dan puji Tuhan, orang itu mengalami kelepasan dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, dimanapun Bapak Ibu bertugas, bekerja, usaha, ya kemanapun kita pergi, kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Kalau Dia hadir Bapak Ibu, itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan mujizat, mendatangkan kelepasan, bisa mendatangkan pertolongan buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Untuk itu kita terus boleh menikmati Bapak Ibu janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin setiap pagi kita mau bekerja, kita mau usaha, ya, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita, betapa pentingnya kita mengundang Tuhan dalam hidup ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kehadiran Tuhan itu bisa mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kadang-kala kita gak bisa pikirkan dengan akal kita. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi syaratnya Bapak Ibu, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sama juga Bapak Ibu dalam ibadah. Dalam ibadah kalau Tuhan hadir Bapak Ibu, kita bisa merasakan sesuatu. Kita pulang pun bisa merasakan sesuatu yang beda. Kenapa? Kita merasakan Tuhan tuh hadir dalam ibadah yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kerinduan hati saya dan kerinduan kita semua pada saat kita ibadah Bapak Ibu, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Meskipun dengan mata kita nggak bisa lihat, tetapi dengan mata rohani kita bisa merasakan ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kita. Ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah apapun yang kita lakukan. Kita bisa merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita imani Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan lagu, ku yakin kau hadir. Kita imani Tuhan itu hadir saat ini. Dan kalau Dia hadir, Bapak Ibu, Dia bisa menolong kita. Kalau Dia hadir, Dia bisa melakukan sesuatu buat hidup kita. Kalau Dia hadir, Dia bisa membuat perkara-perkara ajaib buat hidup kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Amin.
kemenangan kemenangan terjadi di sini. terjadi di Mari katakan sini. kembali, ku yakin. Ku yakin Oh, Kau hadir di sini Tuhan. Amin. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan Haleluya. terjadi Amin. di sini. Terus nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku hadir. Ku rasakan Haleluya. kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata Kau nyata di di sini Tuhan. Kemenangan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Haleluya. Menyembah Dalam kudus hadirat, dalam kudus hadirat-Mu. hampiri tahta kasih karuniamu Tuhan. Tata kasih karuniamu Bapa. Kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa siang ini. Kekuatanku Kekuatanku hanya dalam dalam hadirat-Mu. Amin. hadirat-Mu. Amin. Yesusku, Yesus, hanya Kaulah segalanya. hanya Kaulah Amin. segalanya. Mari Bapak Ibu, mari kita berseru. Kita katakan dengan iman kita. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin. Amin. Amin. Nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu mau didoakan, Bapak Ibu bisa angkat tanganmu, saya menyanyikan lagu ini. Ku menyembah Dalam kudus dalam kudus hadirat-Mu. hampiri Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Mari katakan kembali. Haleluya. Ku yakin Kau hadir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Jamah dimanapun kami berdiri. Jamah kami Tuhan. Amin. 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 Oh, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. 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 Ya, amin. Amin. Ya, amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah setiap tahanan diangkat siang ini Tuhan. Di mana Tuhan hadir, ada perkara besar terjadi. Ada perkara ajaib terjadi. Dalam nama Yesus.
Kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami iman itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. 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 Yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. terjadi di Pertolongan, sini. pertolongan, Pertolongan terjadi di sini. kesembuhan, Kesembuhan amin. Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima penggenapan janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakini itu dalam hidup kami. Ketika kami pulang, kami akan menikmati bagaimana penggenapan janji-janji Tuhan terus digenapi bagi hidup kami orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Amin, haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, selamat memberi. Kita angkat pujian kembali, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat pada minggu hari ini tanggal 25 April 2021. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Apakah ada? Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Bagi Bapak Ibu yang belum melengkapi data jemaat, formulir pendataan ulang jemaat GB dengan alamat Geraha Pena masih tersedia. Bapak Ibu dapat melengkapi data tersebut dan memasukkannya di dalam kotak formulir jemaat yang diletakkan di depan. Selanjutnya, formulir permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang tersedia di depan. Kami terus menghimbau jemaat untuk dapat mensubscribe atau berlangganan channel YouTube GB dengan alamat Geraha Pena dengan mengetik nama GBIGP atau GB Geraha Pena dan mengaktifkan tombol lonceng
di sebelah tulisan subscribe supaya ketika ada video-video baru, tayangan baru, Bapak Ibu segera mendapatkan notifikasinya di dalam smartphone Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita bisa melihat laporan keuangan renovasi ruko hingga sampai saat ini. Masih ada kebutuhan dana sekitar 21 juta sekian. Mari kita terus dukung di dalam doa dan dana. Dan juga kita dapat melihat di dalam tayangan perkembangan pembangunan renovasi ruko kita sampai saat ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ruko kita sudah dalam proses finishing dan saya tiada hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pakai Bapak Ibu sekalian menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan di GB Grapena secara khusus dalam rangka renovasi ruko kita. Bapak Ibu, saldo kita masih ada 18 juta dan minggu lalu ada satu keluarga yang menyumbang 10 juta Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur saldonya tetap ada sampai hari ini dan kita percaya kita akan menuntaskan semuanya. Dan juga Bapak Ibu, ya, kita bersyukur bahwa karpet yang kita butuhkan juga sudah ada keluarga yang menyumbang Bapak Ibu. Jadi tadi ada gambar karpet, ya, itu sumbangan satu keluarga dan kita tunggu untuk dipasang karpetnya. Tapi itu biasanya terakhir setelah semuanya sudah selesai baru karpetnya dipasang. Sekali lagi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu, baik doa, dana. Ya, Tuhan pakai Bapak Ibu luar biasa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menopang renovasi ruko kita dan juga pekerjaan Tuhan di GB Grapena. Biar nanti Tuhan akan membalas Bapak Ibu dengan berlipat kali ganda. Itu saja Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita bangkit bersama-sama. Nyanyikan lagu Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya. Haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan. Dalam kehidupan jemaat-Mu di GB Grapena, baik dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga maupun studi anak-anak mereka, Tuhan yang telah melakukan perbuatan yang besar dan ajaib buat kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan berkati ibadah pertama, ibadah kedua maupun ibadah ketiga yang sedang kami lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta bahkan seluruh Indonesia, baik ibadah online maupun onsite. Nama Tuhan yang diberitakan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian Tuhan. Lindungi kami selalu dari virus corona, dari virus apapun. Ya, kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.